Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah, pada malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita bertemu kembali di rumah Allah, yang mana acara kita pada malam hari ini yaitu tanya jawab, yang mana ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yaitu 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu mempertanyakan tentang ataupun masalah uang Bitcoin atau yang disebut juga uang kripto, ya, uang kripto sebagai mata uang. Dengan berkembang zaman ini macam-macam bentuk uang. Dahulu mulai uang itu dalam bentuk fisik, dan fisiknya pertama emas, kemudian perak, dan uang ini fungsinya adalah salah satunya menjadi standar nilai, pengukur nilai segala sesuatu. Kalau umpamanya HP ini nilainya berapa, maka dinilai pakai uang, kan tidak dinilai pakai buah-buahan. Ya, HP saya ini harganya nilainya 20 kilo apel, kan tidak begitu kan? Ini berapa harga kamu? Pasti pakai uang. Maka setiap yang disebut sebagai standar harga barang itu adalah uang. Nah, maka dari awal fisik bentuknya fisik, dan fisik bentuknya itu emas dan perak. Maka di zaman Rasulullah dikenal mata uang itu ada namanya dinar, ada namanya dirham. Itu berlanjut. Orang Arab dulu juga begitu. Orang-orang Romawi juga begitu dulu. Orang-orang Persia, mereka mata uang mereka dari dulu itu adalah emas dan perak. Namun berkembang zaman, uang menjadi penting, urgen sekali, sehingga penggunaannya itu sangat banyak. Sehingga muncullah di zaman kita ini bahwa uang itu tidak lagi berbentuk fisik emas dan perak, tetapi berbentuk fisik juga, tapi bahannya berbeda. Maka ada uang yang dari logam, ada uang yang dari kertas. Nah, kemudian di dunia masing-masing negara memberi nama mata uangnya. Indonesia punya uang namanya rupiah, kemudian Malaysia ringgit, begitulah seterusnya. Tapi rata-rata mata uang itu berubah menjadi bentuknya kertas dan logam, dan dia menjadi standar nilai. Maka sekarang ini jam tangan ini berapa harganya? Ya, 2 juta rupiah, kan gitu tuh, pakai rupiah lagi. Padahal uang rupiah itu bentuknya kertas, bentuknya logam.
Kemudian dengan teknologi informasi, dengan terbukanya dunia internet, berkembanglah. Sekarang salah satu perkembangannya itulah yang kita sebut e-money, yaitu uang elektronik. Maka kita dulu kalau kita uang fisik itu kan susah. Kalau kita ingin belanja banyak-banyak terpaksa bawa koper kita. Apalagi kalau mata uangnya inflasi anjlok. Sehingga barangkali dia belanja pakai karung, dalam karungnya uang. Ini sebagaimana sebagian negara mengalami hal ini. Sekarang dengan canggihnya teknologi ini, teknologi informasi, teknologi perbankan yang menggunakan sarana internet, maka banyak hal-hal yang efisiensi di dalam masalah uang ini. Maka kita belanja tidak lagi perlu membawa uang di dompet. Cukup membawa di dompet itu hanyalah kartu. Maka ada kartu-kartu yang dikeluarkan oleh bank, yang mana bank bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tertentu seperti kartu kredit, ATM, yang mana dengan kartu itu kita bisa belanja di mana-mana. Mau belanja berapa saja cukup dengan kartu. Maka dompet tak perlu ada uang lagi. Ini luar biasa ini. Nah, kemudian kita bisa belanja di seluruh dunia. Ada kode-kodenya kan? Maka kalau ada kode kartunya, ATM-nya, kreditnya begini, ada yang seluruh pasar, ada yang terbatas pasar-pasar. Ini pakai kartu dengan berbagai macam yang dikeluarkan oleh perbankan atau lembaga-lembaga keuangan. Kemudian muncullah elektronik, money elektronik. Ini sekarang yang marak dipakai di mana-mana. Nah, sekarang kita mengarah ke depan ini nanti cara penggajian kita tak melihat lagi uang kertas. Kita tak akan pernah melihat uang logam lagi. Gaji masuk ke bank. Ya kan? Nah, bank nanti apakah bank atau lembaga apa saja mengeluarkan kartu, dan dalam kartu itu ada data-data kita, dan di situ ada bukti berapa saldo kita. Nah, sehingga kita belanja pakai itu aja lagi. Tak ada perlu bawa uang. Di suatu saat kita tidak lihat uang lagi nanti. Sampai nanti kedai-kedai samping rumah kita pakai itu semua. Ini satu sisi ya, hal ini sangat memudahkan kita, ya kan, dan membuat kita aman. Tapi satu sisi banyak juga aspek negatifnya. Kita terpegang uang. Kalau sempat tidak ada itu, ya gimana? Duit ada, pakai kartu itu. Sebab kita di hutan daerah yang terisolir, gimana kita belanja? Duit ada. Nah, jadi penggunaannya belum merata. Tapi kalau sempat bisa merata, suatu saat kita tak melihat uang lagi, karena sudah e-money semuanya, electric money. Ini kita tidak tahu nanti uang kita di siapa yang megang apa. Yang penting uang kita itu ada, setiap belanja. Nah, sekarang ada lagi namanya uang digital. Uang digital inilah istilah Bitcoin. Saya sebenarnya dalam masalah uang kripto ini saya belum membaca betul secara detail bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya. Tapi yang jelas bahwa uang kripto ini ya tentu kesemuanya kita kan yang namanya uang elektronik kan dia apa, kita harus punya yang namanya aset atau saldo kita kan harus ada kerjasama dengan lembaga. Nanti untuk belanja kita itulah ini namanya sekarang ada namanya Bitcoin. Bitcoin ini kadang-kadang memberikan jaminan-jaminan kepada kita, menawarkan bahwa belanja bisa lebih murah, kemudian lebih efisien, lebih macam-macam lah manfaatnya. Dan ini sudah dimulai oleh beberapa perusahaan.
Dia bukan resmi pemerintah, tapi perusahaan swasta. Tak salah saya pertama, apakah dari Amerika pertama membuat ini. Nanti kita insya Allah lah kita spesialkan kajian ini, karena ini butuh masalah fikih kontemporer. Namun saya membacakan dalam hal ini pandangan daripada berbagai lembaga, khususnya Bapak Ibu adalah Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengangkat masalah ini dalam istimak yang terakhir. Istimak terakhir yaitu yang mereka lakukan kemarin di Hotel Sultan di Jakarta, yaitu di bulan 11 kemarin, itu November. Itu istimak ulama. Salah satu agenda yang mereka programkan adalah membahas Bitcoin ini dan keluar fatwa. Jadi draft fatwa tentang Bitcoin ini sudah diterbitkan oleh Majelis Ulama, namun secara resmi fatwa itu sekarang artinya belum dicetak. Barangkali masih perlu direvisi atau diperbaiki atau dipertajam. Tetapi isi fatwa itu, dan ini barusan saja, belum lama, itu dibahas pada hari Kamis tanggal 11 bulan 11 2021. Nah, kemudian hasil fatwa itu, tapi sebelumnya Bapak Ibu, masalah-masalah kontemporer ini nanti akan menjawab juga pertanyaan berikutnya. Kalau masalah-masalah kontemporer ini kita lebih aman memakai, mengamalkan, menjadikan pegangan kita fatwa-fatwa yang bersifat namanya fatwa jama'i. Karena sekarang dengan pelitnya masalah, dengan banyaknya cabang ilmu pengetahuan, dengan banyaknya konsentrasi ilmu, sehingga tak mungkin orang sekarang menguasai semuanya. Sehingga orang-orang sekarang ahli berbidang. Maka ulama-ulama di bidang syariah saja, dia menguasai dalil, bagaimana berdalil, bagaimana menerapkan dalil. Tetapi tentang masalah, realita masalah yang muncul di dalam tengah-tengah kehidupan kita, itu banyak mereka tak menguasai. Sehingga untuk bertanya kepada satu orang ulama di bidang syariah tentang masalah-masalah yang terjadi sekarang, itu boleh katakan susah. Dan susah dia untuk memfatwakan. Kalau dia memfatwakan betul, ragu kita, tidak yakin. Karena masalahnya, setiap yang dipatwakan itu harus berangkat dari kaidah yang disepakati oleh ulama, al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Tak boleh seseorang menetapkan hukum terhadap sesuatu sebelum dia betul-betul memahami masalah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan ada 3 syarat yang perlu dimiliki oleh seorang mujtahid. Pertama, menguasai nas-nas syariat dengan seluruh perangkat-perangkatnya. Yang kedua, menguasai masalah, memahami masalah. Kemudian yang ketiga, dia terlatih bagaimana menerapkan nas-nas yang ada terhadap masalah sehingga mengeluarkan, menerbitkan fatwa yang mendekati kebenaran. Nah, sekarang kalau kita bertanya kepada seseorang, ini susah, karena jarang orang menguasai. Maka fatwa-fatwa kolektif, maka itu yang disebut dengan ijtihad jama'i. Maka ulama-ulama kontemporer, ulama zaman sekarang mengutamakan di dalam masalah-masalah kontemporer kita merujuk kepada hasil-hasil ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i ini biasanya itu lahir daripada lembaga-lembaga fatwa. Maka lembaga-lembaga fatwa ini bertingkat-tingkat. Ada lembaga fatwa tingkat internasional yang melibatkan ulama-ulama seluruh dunia. Kemudian ada tingkatnya regional atau domestik sebuah negara. Umpamanya
Saudi punya lembaga fatwa, ulama Saudi. Mesir punya ulama Mesir. Kemudian juga Yordan, Emirat, termasuklah Indonesia. Ada lagi lembaga-lembaga fatwa di bawah organisasi. OKI. OKI dia punya lembaga fatwa tapi skopnya internasional. Rabita Alam Islami, dia punya lembaga fatwa. Kampus-kampus banyak yang punya fatwa, lembaga fatwa. Salah satu kampus yang punya lembaga fatwa adalah Azhar. Maka ada namanya lembaga fatwa ulama Azhar. Di ulama Azhar. Di berbagai kampus. Nah, kalau di Timur Tengah rata-rata kampus itu punya lembaga fatwa. Maka kalau saya sarankan UIN, kampus-kampus Islam khususnya perlu membuat di dalam UIN itu, kampus itu ada sebuah lembaga namanya lembaga fatwa. Apalagi profesor-profesor doktor di bidang syariah ada di kampus itu. Maka sayang kalau tidak diikat mereka dengan sebuah lembaga. Tapi ini yang belum wujud di Indonesia. Padahal kemungkinan itu ada. Nanti secara aturan itu bisa dibuat. Nah, jadi kita merujuk kepada MUI. MUI sudah membicarakan masalah Bitcoin dan sudah lama sebenarnya dipertanyakan kepada MUI, tapi kemarin betul-betul dibahas dalam istimewa. Maka kesimpulan MUI tentang Bitcoin ini bahwa Bitcoin, penggunaan cryptocurrency atau yang kita sebut dengan Bitcoin sebagai mata uang, itu fatwanya adalah hukumnya haram, kan gitu. Alasan haramnya kan sederhana. Karena yang namanya muamalah ini, karena pada prinsipnya menggunakan mata uang, melakukan jual beli, mana barangnya, mana uangnya, nah, itu semua sudah diatur. Maka pada prinsipnya hukumnya boleh. Maka di dalam kaidah muamalah itu al-aslu fil asya fil muamalat fil uqud al-ibahah. Pada prinsipnya seluruh akad-akad itu boleh. Nah, selama tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Maka majelis ulama sudah mengkaji. Ini bukan fatwa saya membacakan fatwa ini. Jadi majelis ulama sudah mengkaji tentang Bitcoin. Dan tentu Bitcoin ini adalah masalah ekonomi, masalah keuangan, transaksi keuangan, memakai uang digital yang namanya kripto. Nah, sekarang apa hukumnya memakai uang kripto Bitcoin ini yang sudah menyebar, tapi belum terlalu luas penyebarannya. Kalau penggunaannya masih dalam orang-orang tertentu, belum terlalu general, tapi dia perlu didudukkan hukumnya. Karena dia ada efisiensinya, ada nilai-nilai positif yang terkandung. Tetapi apakah dan ada nilai-nilai keuntungan di situ. Nah, sekarang juga di samping itu keamanan. Tapi apakah cukup itu? Nah, maka para ulama tentu di sini pasti mengundang pakar di bidang ini dan mereka menjelaskan kepada majelis ulama. Kemudian dan juga di dalam lembaga fatwa itu ada macam-macam orang-orang yang ahli. Karena menariknya fatwa di Majelis Ulama Indonesia itu ada orang-orang ahli itu memang masuk dia di dalam anggota majelis fatwa. Maka kalau ekonomi dia ahli ekonomi, ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli kedokteran, ada yang ahli tentang obat-obatan, macam-macam. Khususnya muamalah ini, maka kalau kita lihat siapa pakar-pakar yang masuk, seperti umpamanya ada Dr. Adi Warmankari, itu kan pakar ekonomi Indonesia, yang sekarang dia menjadi komisaris utama Bank Syariah Indonesia BSI. Dialah di DSN itu. Maka kalau sudah masalah-masalah ekonomi, dan dia itu paling jago. Dan dia masuk dalam komisi fatwa. Dan dia tentu menjelaskan. Nah, ulama-ulama yang di bidang syariat yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah bagaimana cara berdalil, setelah diberikan pemahaman tentang itu, maka mereka menghukum.
Maka keputusannya apa? Keputusannya menggunakan uang kripto dalam transaksi muamalah hukumnya haram dengan alasan kenapa? Pertama, dia mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Ada di situ pertama adalah gharar. Gharar ini spekulasi. Kemudian ada pula mengandung di situ darar. Kemudian darar ini adalah bahaya dan kerugian. Kemudian dijelaskan juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 dan juga bertentangan dengan Peraturan BI Nomor 17 Tahun 2015. Dan juga dari dari sisi bentuk muamalah di dalam masalah uang kripto ini bukan hanya sekedar menjadi standar nilai, tetapi dia menjadi komoditi. Di sini jadi masalah. Maka ketika dia menjadi komoditi atau yang disebut dengan aset digital kan gitu. Ketika dia bukan aset digital, maka di sini ulama, jadi dia bukan hanya sekedar mata mata uang kripto, tetapi dia adalah barang komoditi yang disebut juga komoditi digital. Oleh karena itu, kalau sudah komoditi terjadilah jual beli. Kalau ditinjau daripada syarat untuk jual beli, maka dia tidak memenuhi syarat jual beli. Inilah alasan Majelis Ulama mengatakan bahwa kripto itu adalah haram. Ya, salah satu digandungnya juga mengandung gharar, mengandung darar, kemudian juga mengandung qimar katanya. Juga kalau secara jual beli dia tidak memenuhi syarat sil'ah. Karena sil'ah itu adalah barang yang diperjualbelikan, karena uang kripto ini menjadi bahan komoditi. Dan sil'ah itu salah satu syarat sebuah sil'ah, barang komoditi itu bisa diperjualbelikan, dia ada wujud fisiknya. Ini kan kalau digital ini kan tak ada jual fisiknya, tak jelas. Itu jadi masalah. Kemudian juga dia memiliki nilai yang diketahui jumlahnya secara pasti. Ini juga masalah. Kemudian juga masalah hak milik. Kemudian juga apa? Bisa diserahkan kepada pembeli. Diserah ditinjau dari semua tinjauan itu. Oleh karena itu banyak syarat-syarat sah yang tidak ada pada jual beli pada uang kripto, sehingga Bitcoin itu menurut fatwa Majelis Ulama itu adalah haram. Allahu a'lam bishawab. Nanti bisa dirujuk kepada fatwa dan alasannya bisa nanti diunggah di internet. Ya, lihat nanti fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kripto. Ini fatwa bersama. Yang kedua tadi adalah masalah perbedaan pendapat ulama tentang hukum. Dia ingat ya, bukan hukum riba, tetapi hukum bunga. Ya. Seluruh ulama sepakat mengatakan, dan itu ijma, bahwa riba itu adalah haram. Sekarang pertanyaannya apa? Apakah bunga bank itu riba atau tidak? Kan di situ. Kan namanya bunga katanya, kan berbunga-bunga. Jadi mereka tidak ada menamakan riba. Kalau disebut kamu saya ambil riba, atau kan tidak mau orang itu, maka diganti namanya uang kamu ini akan berbunga. Akan itu. Jadi sebenarnya ya awal-awalnya semua ulama boleh katakan sepakat. Tapi ingat ya, kalau untuk lembaga, maka itu kembali lagi kita kepada ijtihad jamaah ini. Yang saya tahu,
seluruh lembaga fatwa di seluruh dunia. Seluruh dunia. Lembaga itu lembaga ya. Mereka mengatakan bahwa bunga bank itu adalah riba. Nah, ya karena definisi riba itu kan adalah sederhana. Bahwa riba itu adalah pertama riba yang terjadi pada transaksi kredit. Kredit ini ada namanya pinjam meminjam. Meminjamkan uang, setelah itu mengembalikan uang dengan imbalan bunga. Imbalan tambahan daripada pinjaman modal. Inilah yang riba. Kalau disyaratkan dari awal, tambahan itu bisa pinjamkan kepada kamu. Sudah bentuk riba itu. Sekarang coba kalau kita jawab. Jadi kalau ada orang pinjam sama kita, Pak pinjamkan uang saya 1 juta. Kapan kamu kembalikan? 6 bulan lagi. Ya sudah, ini uang tapi nanti kembalikan umpamanya 1.200.000. Kembalikan syarat. Siap kamu kembalikan? Siap. Ini pinjaman. Itu sepakat ulama mengatakan yang bentuk begitu itu adalah riba. Dan itu namanya kalau disyaratkan dari awal, itu namanya riba qard. Namanya riba qard. Tapi ada lagi tidak mensyaratkan dari awal. Tetapi syarat itu, tambahan itu baru ada ketika yang meminjam tidak mampu membayar angsurannya. Karena salah satu bentuk pinjaman ada yang dibayar sekaligus pada masa yang disepakati, ada yang transaksinya secara angsuran, diangsur. Kapan dimanfaatkan riba? Awalnya dia tidak, berapa kau pinjam? 10 juta, ini sudah ambil. Berapa lama? Tapi Pak, selama 2 tahun saya bayar ya, dengan diangsur setiap bulan sekian. Barangkali setiap bulan itu normal, selama sebanyak 10 juta dibagi-bagi setiap bulan. Di mana dia memanfaatkan riba? Ketika setiap bulan yang meminjam tidak mampu membayar pinjaman cicilannya. Ketika tidak dia mampu membayar cicilannya pada setiap bulan, maka pihak yang meminjam mengatakan tak ada masalah, kami beri kamu tangguh, tetapi kamu dibebankan tambahan setiap keterlambatan. Bisa saja dengan nominal, bisa saja dengan persentase. Umpamanya 3%, tambah 3%, 3%. Dan biasanya orang Arab ini namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini. Orang Arab biasanya dahulu riba inilah yang tren. Jadi mereka mencari peluang penambahan itu pada penangguhan. Kesempatan orang lemah tidak bisa, di situ masuk dia mengambil keuntungan. Maka kalau ada orang pinjam sama dia, lihatnya wajahnya. Ini wajah orang mampu atau tidak. Kalau wajah orang mampu dia tak mau. Dicari-carinya wajah, ya tahu dia. Ini wajah nanti ini pasti gagal cicilan ini katanya. Di situ dia masuk. Maka ini riba jahiliyah. Kalau seandainya dari awal transaksi sudah ada tambahan pula, kemudian setiap keterlambatan dalam angsuran dibebankan pula, berkumpullah uang, itu jadi masalah. Kemudian apa lagi? Uang yang diberikan dimanfaatkan pula. Berkumpullah 3 riba. Riba qard, riba jahiliyah, riba manfaat. La ilaha illallah. Maka dizalim di atas zalim. Sekarang kalau kita tanya, bank seperti ini enggak? Itu masalah. Ada personal yang melihat bahwa bentuk bunga bank itu tidaklah riba, tetapi seluruh sebuah mereka pertama fatwa personal, kemudian menyalahi lembaga. Maka fatwa-fatwa seperti ini namanya fatwa syadz. Syadz itu apa? Nyeleneh. Semua dia muncul gitu.
Maka fatwa-fatwa syaz ini tidak boleh kita, apalagi ada lagi kaidah. Kalau seandainya berbeda ulama antara halal dan haram, kemudian berat unsur haramnya, maka ini syubhat. Maka wajib kita menghindarinya, itu minimal. Ya. Jadi masalah riba ini itu minimal. Kalau Bapak tadi sudah tahu terjadi tapi perbedaan ini perbedaan syaz. Tapi mayoriti majelis ulama kita semuanya bawa bunga. Itulah sebabnya maka para lembaga-lembaga majelis ulama itu mereka tidak cukup mengatakan haram. Tapi yang penting bagi kita umat butuh bank. Sekarang bank yang ada hanya konvensional, bank riba. Maka apa yang dilakukan oleh majelis ulama bekerja sama dengan pemerintah setempat. Maka majelis ulama bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat bank syariah. Maka cukup dengan adanya bank syariah berarti mereka sudah mengakui konvensional itu riba. Kalaulah seandainya tidak diakui riba, ngapain pula membuat nama-nama biayanya? Kan itu. Wallahu a'lam.